Bapa di surga, sebentar kami akan merenungkan bagian firman-Mu. Biarlah Engkau melalui kuat kuasa Roh Kudus-Mu menolong kami, untuk kami boleh mendengar, membaca, untuk kami boleh memahami, dan Roh Kudus jugalah yang memberi kekuatan agar firman ini tidak hanya didengar dan difahami, tetapi lebih dari itu dilakukan, diperagakan dalam hidup kami hari lepas hari. Engkau yang akan menolong hamba-Mu dalam kelemahan keterbatasannya supaya ia dapat menyampaikan sabda-Mu sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, bacaan yang akan kita renungkan pada saat ini adalah Injil Matius pasal 2 ayat pertama sampai 12. Matius pasal 2 ayat pertama sampai 12 diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Orang-orang Majus dari Timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengar hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkannya semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintanya keterangan dari mereka di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea. Karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yahuda. Karena daripadamulah akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergilah dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka sehingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan mereka diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Sampai di sana yang berbahagia adalah kita yang mau mendengarkan firman Allah, memelihara dengan melakukannya. Haleluya. Masih di seputar kisah Natal. Biasanya dari kecil kalau saya menyaksikan drama-drama Natal di gereja atau cerita-cerita Natal yang disampaikan oleh guru-guru sekolah minggu, bahkan adegan-adegan dalam kebaktian-kebaktian Natal, dewasa atau umum, ini seringkali paket kisah Natal dikemas dengan kisah gembala, lalu juga dengan orang Majus, sekaligus jadi satu. Menarik di sini bahwa dalam Injil yang kita baca Matius tidak ada kisah tentang para gembala. Lalu orang bertanya, yang betul yang mana sih?
bahwa Yesus dikunjungi oleh gembala atau orang Majus? Mana yang lebih dulu? Orang Majus ya Pak ya? Orang Majus gitu ya. Nah, kalau kita lihat di sini memperhatikan dengan seksama ya, bahwa kelahiran Tuhan Yesus itu diberitakan betul kepada para gembala, tetapi juga kepada orang Majus. Orang Majus itu siapa? Orang Majus kalau kita telusuri banyak ceritanya atau kisahnya adalah disebutkan mereka adalah orang-orang cerdik pandai. Orang-orang yang sangat dihormati, bahkan seringkali disebut mungkin ya, itu pemimpin atau raja datang dari timur. Ini ibaratnya Yerusalem ataupun daerah sekitar Palestina ini menjadi patokan, berarti timurnya ada di sebelah kanannya. Ya kurang lebih orang melihatnya asalnya barangkali itu di Persia ataupun di daerah Irak, Iran yang sekarang. Tapi mereka dipahami atau dimengerti, diyakini ini adalah bukan orang sembarangan. Tapi orang yang berpengetahuan tinggi. Orang yang sangat dihormati. Orang-orang yang mengerti perbintangan ya. Maka di situ disebutkan juga mengikuti tanda atau bintang yang menandakan bahwa kalau ada bintang bersinar begitu cemerlang, pasti di sini ada orang besar. Bukan orang sembarangan yang lahir di sana. Nah, mengikuti petunjuk itulah kemudian mereka datang. Nah, sekali lagi ini kisah dari Injil Matius. Nah, semua yang dikisahkan baik Injil Matius maupun Injil Lukas tentang gembala dan juga orang Majus, kedua-duanya adalah sebuah atau cerita yang benar terjadi. Nah, kenapa nggak ada gembalanya? Kan kita lihat waktu peristiwa Natal, bacaan kita menunjukkan gembala itu mencari Yesus. Mereka mendapatkannya di kandang. Mereka melihat Yesus di palungan diletakkan, dibungkus dengan kain lampin. Nah, disitulah sebetulnya pertama-tama lahirnya Yesus itu yang mengunjungi para gembala. Nah, kenapa kita bisa tahu demikian? Oleh karena dalam petunjuk dari Injil Matius, Yesus sudah tidak lagi ada di kandang itu. Tetapi orang Majus menjumpai anak itu di dalam rumah. Sudah di rumah. Ya iyalah ya, masa di kandang terus? Masa di palungan terus? Ya. Para gembala sudah kembali lagi dengan bersuka cita. Mereka kembali karena melihat betul apa yang dikatakan oleh malaikat itu, bahwa Yesus lahir di sana, bahwa mereka melihat Mesias dan mereka memuliakan Tuhan. Tidak diam saja. Demikian pula saya pikir bahwa Yusuf, Maria, Yesus tidak terus-terusan kan tinggal di kandang itu atau di palungan itu. Mereka sudah berada di dalam rumah. Nah, itulah penjelasannya. Kenapa Lukas menceritakan lebih kepada para gembala itu? Oleh karena Injil Lukas ditulis untuk orang-orang yang memang sederhana, yang seringkali terlupakan. Injil Matius ditulis untuk memperlihatkan bahwa ini raja yang lahir. Bahwa ini adalah Mesias. Bahwa Mesias itu sudah dinubuatkan akan lahir di Bethlehem itu. Maka kisah orang Majus menjadi perhatian dari penulis Injil Matius ini. Nah, Ibu Bapak yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, mari kita melihat ya dengan cermat. Apa yang terjadi dalam kisah kelahiran Tuhan Yesus Injil Matius ini. Yaitu tentang kisah orang-orang Majus. Orang-orang Majus, mereka melihat petunjuk itu, mereka jauh datang menuju Yerusalem dulu. Kenapa ke Yerusalem dan tidak langsung ke Bethlehem? Oleh karena mereka berpikir bahwa ini adalah daerah kekuasaan kerajaan pada waktu itu Herodes lah yang menjadi raja. Maka mereka bertanya kepada Herodes ini.
Di manakah raja yang baru dilahirkan itu? Herodes sangat terkejut. Bahkan Alkitab, Injil ini mengatakan Herodes beserta seluruh Yerusalem itu terkejut, kaget. Ini artinya apa? Tidak menduga sama sekali. Terkejut itu oleh karena Herodes membayangkan akan ada raja yang melebihi dia. Akan ada orang yang merampas kekuasaannya. Pikirnya seperti itu. Maka kemudian dia mengumpulkan para imam-imam kepala itu. Kira-kira di mana ini? Apa yang dimaksudkan dengan orang-orang Majus itu mengatakan bahwa seorang raja ini telah lahir. Lalu berdasarkan pemahaman para imam itu, mereka mengatakan bahwa Mesias atau raja itu lahir di kota Bethlehem. Nah, saudara-saudara, disinilah kemudian Herodes menyampaikan pesan itu kepada orang-orang Majus yang bertanya. Di Bethlehem, silahkan pergi ke sana, cari tahu, selidikilah. Apakah benar bayi itu, raja itu lahir di sana? Kalau itu benar, kamu kembalilah kepadaku. Karena aku juga akan menyembahnya. Tulus enggak kira-kira si Raja Herodes ngomong begitu? Nanti kamu kalau sudah ketemu raja yang dilahirkan itu, Mesias itu, kembali kepadaku. Kasih tahu aku. Aku akan pergi juga dan menyembahnya. Kira-kira bisa dipercaya enggak ucapan Herodes itu? Pada saat itu bisa jadi ya, orang-orang Majus ini melihat ekspresi tanggapan Herodes ketika ia berusaha juga mencari tahu, bertanya kepada ahli Taurat, kepada para imam atau imam-imam kepala itu. Mungkin juga orang-orang Majus ini melihat, oh ternyata raja ini juga sungguh-sungguh gitu. Raja ini, Herodes ini juga mau untuk menyembahnya. Bisa jadi pada saat itu pikiran mereka itu begitu. Kita lihat yang positifnya saja. Kan belum tahu. Betul orang Majus itu bisa melihat bintang. Lalu bisa menghubungkan sebuah peristiwa demi peristiwa. Tapi belum tentu dia atau mereka itu tahu kedalaman hati dari Herodes itu. Oke, mereka melanjutkan perjalanan. Kan ini dilahirkan sudah begitu ya, dari Yerusalem menuju Bethlehem, masih menempuh perjalanan. Bisa jadi tuh Yesusnya sudah nggak di kandang lagi, yaitu di rumah. Nah, ketika orang Majus itu berjumpa dengan Yesus, pertama-tama mungkin Maria, Yusuf, dan bayi Yesus itu, mereka sangat bersuka cita. Oleh karena petunjuk itu benar. Petunjuk melalui bintang itu menuntun mereka. Menuntun mereka untuk sampai di rumah itu, sampai di rumah Yusuf, Maria, dan Yesus menginap di sana. Lalu apa yang mereka lakukan? Mereka menyembahnya. Mereka sudah menyiapkan persembahan. Nggak beli di jalan nih, ya. Tapi mereka mempersiapkan itu dari awal. Dalam perjalanan yang mungkin menempuh berminggu-minggu, berbulan-bulan itu. Mereka sudah menyiapkan sebuah persembahan yang akan diberikan. Ada disebutkan emas, kemenyan, dan mur. Orang kita mengatakan simpel aja, oh kalau begitu, ini orang Majus nih datangnya 3 orang. Kenapa? Yang itu sesuai dengan persembahannya. Yang satu bawa emas, yang satu bawa
kemenyan, yang satu bawa mur gitu. Ini belum tentu. Bisa juga satu orang, bisa juga 3 orang, bisa juga banyak yang hadir pada saat itu. Cuma persembahannya itu. Dari persembahan yang diberikan ini mengandung sebuah makna yang sangat dalam, ya. Emas adalah kemuliaan untuk raja. Kemenyan adalah untuk bau-bauan, untuk harum. Mur untuk mengurapi. Dari sinilah mereka mungkin sudah mengerti, memahami bahwa yang lahir ini bukan raja sembarang raja, tetapi raja yang begitu agung, mulia, dan tetapi juga raja yang nantinya akan melayani, menebus dosa manusia ini. Dari situ ketika mereka menyembahnya, lalu mereka ini juga sama seperti gembala, tidak berlama-lama. Mereka setelah memberikan persembahan langsung kembali. Tapi diingatkan oleh Tuhan di dalam mimpi, jangan lewat atau kembali ke Herodes. Lewatlah melalui jalan yang lain. Kenapa? Nah, disinilah baru kita memahami bahwa Herodes itu hanya pura-pura menyatakan diri akan menyembah Yesus, tetapi nyatanya nanti bisa kelihatan bahwa ia akan membunuhnya karena tidak ingin ada raja lain selain dirinya. Menarik di sini, kalau saya menitik beratkan melihat orang Majus ini, mereka nyampe berjumpa dengan Yesus dituntun oleh bintangnya. Yang kita percaya bintang itu adalah sarana yang Tuhan berikan menjadi petunjuk sesuai dengan keahlian mereka yang adalah ahli-ahli perbintangan itu. Dan tidak hanya di situ mereka nurut, dituntun terus untuk sampai. Tetapi ketika mereka berjumpa, mereka sudah diingatkan pula, jangan kembali ke Herodes, carilah jalan lain. Nah, di situ pun mereka taat. Mereka menuruti apa yang dipesankan oleh Tuhan dalam mimpi itu. Kita mau belajar di sini bagaimana seharusnya kita juga hidup. Seharusnya yang terjadi adalah kalau belajar dari apa yang dilakukan oleh orang Majus, maka seharusnya kita melihat selalu mengandalkan petunjuk dari Tuhan. Petunjuk dari Tuhan dulu memang konteksnya sesuai dengan kepakaran, keilmuan orang-orang Majus itu, ya perbintangan itu. Bintang itu dipakai sebagai sarana karena mereka ahli di situ. Dan kemudian ketika mereka kembali pun, mereka melihat atau menerima pesan dari Tuhan itu melalui mimpi. Nah, ini sarana. Tapi kita jangan terpaku pada sarana itu. Oh, mau tahu petunjuk Tuhan, kita ngeramal bintang dulu. Mau cari jodoh, bintangnya apa nih? Scorpio cocoknya sama apa? Gitu ya. Atau dalam budaya Cina, ini sio apa nih? Hari ini nanti sio naga ya. Cocoknya sama apa? Ciongnya bagaimana? Gitu ya. Tentu bukan pada sarananya itu. Jangan melekat pula pada mimpi. Kok aku mimpi gitu ya. Mimpi ini, mimpi itu. Jangan-jangan begini. Percaya enggak ya? Percaya enggak percaya? Nah, namanya percaya itu sebetulnya. Nah, seharusnya kita memahami bahwa petunjuk Tuhan sudah cukup di dalam firman-Nya. Firman yang diberitakan. Firman yang bisa kita renungkan. Tetapi juga bisa melalui orang-orang di sekitar kita. Bahwa supaya kita lurus percaya kepada Tuhan dan petunjuk-petunjuk yang harus kita perhatikan itu. Bagaimana supaya kita tahu bahwa ini petunjuk Tuhan dan tidak menipu? Tidak ada jalan lain. Bergaulah dengan firman Tuhan. Kita akan semakin lama semakin peka, hati kita semakin sangat sensitif dengan petunjuk Tuhan. Kalau setiap hari, setiap saat kita bergaul dengan firman Tuhan. Kita bersaat teduh, membaca, merenungkan.
pasti lama-kelamaan kita akan memahami, mengerti apa yang kita lakukan. Termasuk di dalamnya juga kalau kita harus cari jalan yang lain. Nah ini banyak dia artikan nih, mencari jalan lain itu banyak cara orang untuk berkreasi, berkreatif, berpikir out of the box untuk melakukan, untuk mengerjakan hal-hal yang berdampak baik bagi kehidupan kita semua. Nah biarlah kita juga ditolong oleh firman Tuhan yang menjadi petunjuk kehidupan kita untuk kita jalani sepanjang hari ini, bahkan sampai Tuhan memanggil kita. Mari kita berdoa.